Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, semoga sahabat semua senantiasa diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Kita berjumpa kembali bersama sahabat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cerita dongeng tentang asal mula Pulau Mas. Seperti inilah kisahnya. Dahulu kala, ketika Indramayu masih berupa hutan lebat dan dihuni oleh binatang-binatang buas, juga para makhluk halus, datanglah ke lembah Sungai Cimanuk seorang kesatria dari desa Banyu Urip. Ia bernama Raden Wiralodra. Tegasnya, ia membuka hutan untuk dijadikan pemukiman penduduk atau pedukuhan. Dalam perjalanan tugasnya, Raden Wiralodra ditemani oleh seorang pembantu setia dan sakti mandraguna yang bernama Ki Tinggil. Selama 3 tahun lebih, keduanya berjalan hendak menuju ke lembah Sungai Cimanuk. Karena tidak tahu jalan, keduanya justru tersesat di sebuah hutan di lembah Sungai Citarum. Di sini keduanya bertemu dengan seseorang yang mengasingkan diri dari keramaian dunia. Ki Sidum namanya. Karena tidak tahu jalan menuju lembah Sungai Cimanuk, Ki Sidum meminta keduanya untuk tinggal beristirahat 1 malam. Ki Sidum juga memberikan kepada Raden Wiralodra seekor kijang kencana yang akan menjadi petunjuk jalan. Keesokan harinya, Raden Wiralodra beserta Ki Tinggil melanjutkan perjalanan dengan mengikuti kijang kencana. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya Raden Wiralodra sampai juga di lembah Sungai Cimanuk. Setelah beristirahat sejenak, mereka berdua kemudian mulai bekerja membabat hutan untuk dijadikan pemukiman penduduk. Rupanya di hulu Sungai Cimanuk berdiri kerajaan gaib yang membawahi 12 kerajaan gaib lainnya yang lebih kecil. Penguasa kerajaan gaib tersebut bernama Budipaksa. Sementara kerajaan gaib lainnya yang lebih kecil diantaranya kerajaan Tanjung Bong yang rajanya yang bernama Kala Cungkring, dan kerajaan Pulau Mas dengan rajanya bernama Raden Werdinata. Pada bulan ketiga, para makhluk halus yang tinggal di daerah tersebut mulai melakukan gangguan. Mereka marah karena tempat tinggal mereka dihancurkan oleh Raden Wiralodra. Namun Raden Wiralodra dan Ki Tinggil mampu mengatasi gangguan para makhluk halus tersebut. Karena tidak berhasil mengusir Raden Wiralodra, para makhluk halus tersebut melapor kepada raja mereka, yaitu Budipaksa. Mendengar laporan warganya, Maharaja Budipaksa didampingi Mahapatih Bujarawis segera mendatangi Raden Wiralodra dan Ki Tinggil untuk meminta mereka menghentikan pekerjaan mereka. Namun Raden Wiralodra menolak, yang mengakibatkan keduanya bertarung hebat dengan mengerahkan kesaktian masing-masing. Setelah sekian lama bertarung,
Maharaja Budipaksa dan Mahapatih Bujarawis akhirnya mengakui kesaktian Raden Wiralodra dan Ki Tinggil. Raden Wiralodra mengurung Maharaja Budipaksa di dasar muara Sungai Cimanuk, sedangkan Mahapatih Bujarawis melarikan diri untuk meminta bantuan. Para raja makhluk halus menyerang Raden Wiralodra dan Ki Tinggil. Itu pun karena Mahapatih Bujarawis yang melarikan diri mencari bala bantuan. Namun semuanya berhasil dilumpuhkan kecuali Raden Werdinata, Raja Kerajaan Jin Pulau Mas. Rupanya kesaktian Raden Werdinata, Raja Kerajaan Jin Pulau Mas, mampu mengimbangi kesaktian Raden Wiralodra. Akibatnya mereka terus bertarung hingga 12 bulan lamanya. Untuk menghindari pertarungan yang berlarut-larut tanpa henti, Kalacungkring, Raja Kerajaan Jin Tanjung Bong, mengusulkan perdamaian. Setelah berdebat selama beberapa saat, akhirnya keduanya menerima usulan Kalacungkring untuk berdamai. Untuk menjalin persahabatan, Raden Werdinata menyerahkan anaknya, Putri Inten, menjadi istri Raden Wiralodra. Sejak kesepakatan perdamaian tercapai, tugas membabat hutan untuk lahan pemukiman penduduk menjadi cepat terselesaikan. Raden Wiralodra sendiri menjadi raja pertama di Kerajaan Lembah Sungai Cimanuk, yang saat ini merupakan daerah Kabupaten Indramayu. Sementara Raden Werdinata dan para pengikutnya memohon kepada Raden Wiralodra agar diberi kebebasan untuk hidup di sebuah pulau. Mereka berjanji tidak akan mengganggu manusia lagi, terutama keturunan Raden Wiralodra. Tentu saja permintaan ini dikabulkan oleh Raden Wiralodra. Maka pergilah Raden Werdinata dengan para pengikutnya menuju ke sebuah pulau yang kini dikenal dengan nama Pulau Mas. Dan Raden Werdinata beserta pengikutnya menetap di pulau itu hingga sekarang. Selesai, sahabat semua. Sampai di sini cerita dongeng asal mula Pulau Mas. Mudah-mudahan cerita dongeng ini bisa mengisi waktu luang dan bisa menjadi hiburan sederhana bagi sahabat semua dimanapun berada. Kita berjumpa lagi pada cerita-cerita selanjutnya. Bagi sahabat semua, jangan lupa like, subscribe, and share channel ini biar bisa terus memberikan yang terbaik buat sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.